Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita inayah serta hidayah. Naungan dan hidayah Allah Azza wa Jalla merupakan hal yang sangat besar. Bahkan orang-orang yang mereka tawakal kepada Allah itu buat di antaranya dilandai dengan berdoa. Ada hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan ketika keluar rumah berdoa, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka di saat itu dikatakan kepadanya, mereka mengatakan kepadanya, Budi dakwah fita mungkin. Ya, engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah dicukupkan, dan engkau telah dilindungi. Kemudian fatana syaitan, maka syaitan pun debat. Kenapa? Menunjukkan mereka putus asa. Kalau kemudian seorang itu sudah tak pasrah pada Allah. Kaifa laka birajulin qad hudiya wa hufiya wa uqiya. Bagaimana kau bisa menggoda seseorang telah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, ya, telah dicukupkan dan telah dilindungi. Maka ya ikhwan, ini doa yang kadang-kadang kita lihat remeh, tapi efeknya dahsyat luar biasa. Bahkan ada pernah waktu itu pernah tanya, orang kemudian dia sudah keluar rumah ini baca doa itu, tiba-tiba kena musibah, katanya dilindungi. Di dalam bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, Allah berikan dia ujian supaya dia balik sama Allah. Mereka kadang kalau kemudian kita mengatakan, oh kan sudah selamat, berarti selamat, tidak dapat apa-apa. Kalau orang kemudian dikasih cobaan dan dia kembali kepada Allah, itu namanya dikasih hidayah. Maka ini bentuknya ya Allah. Artinya mereka berada pada jalan keberuntungan sebenarnya. Jangan pernah berpikir ya keselamatan itu menurut kita nggak dapat apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya bilang, artinya ketika seseorang dikasih keselamatan, maka Allah akan jaga agamanya dengan cara apa? Dengan cara dikasih petunjuk, dengan diberikan cobaan supaya mereka kembali kepada Allah. Allah mengatakan la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang terjadi. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Insyaallah pembahasan kita hari ini tentang bagaimana kita lanjutkan lagi efek dari kemaksiatan. Ini maksiat lebih dahsyat lagi. Kemaksiatan yang terjadi merubah ilmu yang seharusnya bermanfaat bagi pemiliknya jadi bumerang. Ilmu, naudzubillah dari masalah, cuma Allah yang bisa memberikan kita petunjuk buat bisa memberikan kita kemudian dalam amal. Makanya kalau kita tahu nih hadis-hadis yang kita akan kupas, kita akan lihat kondisi yang sangat mengerikan. Dan sekarang ini banyak terjadi. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim
akhir zaman. Berarti kan akhir zaman. Perkataan akhir zaman ini berarti tanda apa? Dekat pada kiamat. Ketika dikatakan tentang akhir zaman, maka hal-hal buruk yang kemudian diceritakan karena rusaknya manusia kebanyakan di saat itu. Apa yang terjadi? Qaumun yahtiluna dunya bid-din. La haula wala quwwata illa billah. Ya, seorang itu nyari dunia, la haula wala quwwata illa billah, pakai agama. Jual. Ya. Ini yang Rasulullah katakan pertama kali. Coba yang di sini. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah ilmu itu tidak bermanfaat, maka pelakunya akan membawa konsep ilmu bukan pada tempatnya. Kebayang? Kita lihat. Coba perhatikan ya, Allah. Kenapa manusia bisa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Coba perhatikan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya. Disebutkan ya, bahwa orang itu bisa menerjang sesuatu yang haram karena dua hal. Yang pertama, dia berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas. Dan yang kedua adalah hawa nafsu yang mengalahkan kesabaran dan akal sehatnya. Paham ya? Akal sehat yang dimaksud akal sehat apa? Akal yang mengikuti aturan. Itu disebut akal sehat. Paham ya? Sedangkan seseorang, makanya Allah Subhanahu wa taala ya, Allah mengatakan di ulil albab la'allahum yatadzakkarun. Ini semua disebut sebagai akal sehat. Allah memberikan sebelumnya contoh-contoh supaya mereka berpikir dan akal mereka menjadi sehat. Mereka mengikuti petunjuk. Nah, kalau sudah nafsu ya mengikuti, maka otomatis yang terjadi akal sehat pun tertutup, sabarnya hilang. Akhirnya jadi maksiat. Kemudian yang pertama ya, ketika seseorang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya yang pertama? Yang pertama disebabkan kata Ibnu Qayyim sedikitnya ilmu. Coba bisa dibayangkan. Orang kalau ilmunya setengah-setengah, maka mereka akan mudah bermaksiat. Karena mereka memahami sesuatu urusannya kepada Allah dengan cara yang salah. Tapi semakin banyak ilmu, maka mereka akan semakin takut. Karena ilmu yang benar itu membawa kepada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Coba perhatikan ya. Perhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Apa maksudnya? Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan setiap orang yang mereka memiliki ilmu, mereka mempelajari agama ini, mengenal Allah, maka mereka akan menjadi lebih takut kepada Allah. Dan takutnya menahan diri dari kemaksiatan dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla yang disebut kematian. Paham ya? Oke. Maka dari itu, ilmu itu mengajak pemiliknya untuk takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah adalah orang yang dianugerahi karamah, yaitu petunjuk sebenarnya. Kalau ilmunya ditempatkan pada tempat yang benar. Tapi kalau enggak ya ikhwan, jadinya sebaliknya 180 derajat. Jadi manusia dalam perkara ilmu ini ada dua sisi. Ada orang yang semakin takut
dan mereka semakin dekat sama Allah, ada yang semakin jauh dan menjadi-jadi. Tinggal kita mau sisi yang mana. Kalau sisi yang ilmu bermanfaat, maka otomatis mereka akan semakin dengan ilmu itu semakin mereka introspeksi diri dan minta sama Allah dan bersandar. Yang satu lagi, ada yang mengandalkan ilmu tersebut untuk dapat dunia sebanyak-banyaknya, dan semakin mereka akan meremehkan urusannya sama Allah. Ini istilahnya antara langit sama bumi. Jauh efek yang dahsyat sebab cara memanfaatkan ilmu. Bahkan ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, kemudian dikatakan orang yang mereka menuntut ilmu yang baik, maka otomatis mereka akan memperhatikan urusannya yang wajib sama Allah. Kan? Sedangkan mereka yang menjadikan ilmunya sebagai perkara urusan dunia, maka mereka meremehkan urusan yang wajib sama Allah. Coba perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa idza kana ahlul khasyah humul ulama'il mamduhun fi kitab wa sunnah. Kalau orang yang takut kepada Allah itu para ulama yang dipuji sama Allah di dalam Quran, ya, dan juga di dalam sunnah, ya, maka mereka tidak tercela. Mereka itu biasanya menjalankan kewajiban. Berawal dari apa? Memperhatikan urusan yang wajib. Tapi sebaliknya, kalau mereka gak takut sama Allah, apa yang terjadi? Terlihat pertama kali mereka melakukan urusan yang wajib. Kebayang? Maka dari semua ini, kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan lagi, wa yalbasuna linnasi musuka dha'ni minal li. Maka mereka, ya, memakai pakaian dari bulu domba yang lembut. Ya, kenapa? Terkesan kerendahan hatinya, terkesan. Bahkan dikatakan al-sinatuhum ahla minas sukar. Lisan Allah. Ya Allah, masyaallah, lidah mereka itu lebih manis daripada gula. Tahu maksudnya? Kalau nyampe kita, makanya kita berlindung sama Allah, berlindung karena kondisi orang-orang yang Allah sesatkan itu kelihatannya luar biasa dahsyat mereka. Sampai Rasulullah mengatakan lidahnya manis. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalian takjub dengan perkataannya. Ya, perkataannya luar biasa. Dikatakan bahwa aladul hasal. Sedangkan mereka permusuhannya kerasnya luar biasa. Ya, kemudian wa qulubuhum qulubid di'a. Rasulullah mengatakan hatinya hati serigala. Kebayang hati serigala. Serigala itu kalau mau maksa gimana? Caranya baik-baik, pelan-pelan, begitu tenang, sikap kayak gitu. Itu hatinya. Ya. Kemudian yaqulullah azza wa jalla, Allah mengatakan abi yaghtaru wa alayya yajtari'un fabi halaftu la'ab'athanna ulaika fitnata tada'ul halim fiha khairan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata Allah apa? Pada waktu itu Allah mengatakan, apakah dengan kasih dan kesempatan yang kuberikan kalian tertipu, atau kalian berani denganku? Demi Allah, aku bersumpah, aku akan mengirimkan bencana di antara mereka sendiri yang menjadikan mereka orang-orang yang santun menjadi kebingungan. Sehingga apa? Mereka tidak bisa lagi melepaskan diri darinya. Jadi subhanallah, dijadikan orang-orang yang kagum sama orang-orang yang seperti ini,
mereka akan hancur. Kenapa? Jual agama. Sekarang pertanyaannya banyak nggak dari yang orang mulai mengatakan isinya bagus tapi tidak inspirasi. Ya ikhwah, ini yang mengatakan kalau dulu para ulama menyampaikan, maka di saat itu mereka bayangkan di antaranya ada di majelisnya Qadhi Ibn Iyad dan yang lainnya, ya. Ibnu Dinar itu ketika bermajelis yang datang 5.000, yang bisa dengerin berapa di depannya Pak? Kalau nggak ada mic sekitar 500-an lah. 4.500 ngapain? Ngambil akhlak. Aku bisa bayangin seorang ulama ketika menyampaikan, yang sisanya itu melihat mereka terinspirasi dari akhlaknya. Padahal mereka nggak bisa dengar. Ini yang terjadi. Tapi sekarang semua orang bisa mendengarkan sampai dimasuk dalam setiap ruangan rumah. Tapi nggak ada sama sekali satupun orang yang terinspirasi untuk langsung praktek. Makanya ini perkara yang kadang-kadang kita lihatnya biasa dan mengerikan. Kenapa? Kita hanya terinspirasi dengan katanya caranya bagus, bas itu toh. Kita hanya mengatakan sampai di titik itu, tapi kemudian tanpa ada praktek dan tanpa kita terkesan untuk mengikuti semua yang disampaikan telah. Ini yang mengerikan dan ini yang kemudian kita nggak sadari. Berapa banyak kita duduk di majelis ilmu, tapi berapa banyak kita mengambil ilmu tersebut dan kita bisa melakukannya. Padahal di saat itu ketika kita paham satu ilmu, kita akan bertanya tentang apakah kita sudah melakukannya atau tidak. Makanya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya dikatakan di dalam riwayat Ibn Abi Dunya, ya, diriwayatkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan ya'ti 'alan nasi zaman, dikatakan coba perhatikan, datang nanti atas manusia satu waktu la yabqa minal Islam, tidak tersisa dari Islam kecuali apa? Namanya apa? Hanya nama. Sekarang malah itu orang kadang-kadang tanya apa agamanya, dia baru lihat dulu, oh Islam. Karena bagi manusia, ya, kelak itu orang nggak sholat nggak aneh, paham? Artinya hal yang kemudian biasa zaman sekarang. Orang selalu mengaitkan masalah itu, subhanallah. Padahal dulu di zaman Rasulullah SAW laki-laki nggak sholat di masjid itu kata para sahabat, kita tahu dia adalah orang munafik ulima nifaq. Telah diketahui kan munafikannya secara jelas, nggak datang ke masjid sholat berjamaah. Dikatakan seperti itu. Ini nggak sholat. Masallah alaihi. Kemudian dan tidak diketahui dari Quran kecuali lembarannya kok. Paham? Jadi Quran sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Sekarang apa yang bisa mengalahkan Quran? Secara tidak langsung, apa yang kita punya, yang kita genggam, itu bisa mengalahkan Quran lalu dan itu gak terasa. Seakan-akan kita kadang-kadang ketika ditanya kapan terakhir baca Quran, nanti saya mau baca. Itu yang terjadi. Dan kadang-kadang sekarang kita di majelis takut, keluar di majelis kita mulai merasakan apa? Nanti insyaallah. Nanti. Padahal setiap detik hidup kita akan dimintai satu-satu pertanggungjawaban. Ya ikhwan, coba perhatikan baik-baik. Ini cara kita, ya, untuk bisa selamat dari fitnah yang ada.
bahwa seseorang itu kalau ingin menghabiskan hidupnya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, coba perhatikan baik-baik. Bisa saya sampaikan. Di dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, disebutkan perkataan Imam Fudail bin Iyad. Coba perhatikan perkataan ini. Ya, dikatakan ketika Imam Fudail bin Iyad seorang tabi'in, ya, bertemu dengan orang tua, ditanya berapa usia, dikatakan 60 tahun. Kenapa 60 tahun? Ya, coba perhatikan di sini. Rasulullah SAW mengatakan hadis ini riwayat Bukhari, dikatakan adarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghu 60 sana. Ya, dikatakan bahwa Allah memberikan udzur kepada seseorang yang diakhirkan ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Kalau sudah lebih dari 60 tahun enggak ada lagi maaf. Tahu maksudnya? Tidak ada kata-kata mengatakan saya enggak tahu. Tidak ada kata-kata saya masih awam. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai mengatakan al-ma'na annahu lam yabqa lahu i'tidar ka'ayyakul lahu muddali min al-ajl fil ajal la fa'altu ma umirtu bihi. Dikatakan bahwa seakan-akan ya bahwa tidak ada alasan lagi bagi orang yang umurnya sudah dipanjangkan dengan mengatakan aku akan melakukan perintah yang diperintahkan kepadamu. Jadi nggak ada lagi udzur untuk mengatakan les itu. Ya. Makanya wa idza lam yakun lahu udrin fi tarki ta'ah ma'a tamakkunihi minha bil umur alladhi khasara lahu fala yanbaghi lahu hina idzin illa al istighfar wa ta'ah wal iqbal al akhirah bil kulliyah. Maka kemudian Ibnu Hajar mengatakan maka tidak ada lagi udzur bagi dia dalam meninggalkan ketaatan. Sedangkan dia mampu di umur yang Allah kasih cukup untuk dia melakukannya, maka sudah nggak pantas di saat itu kecuali dia harus memperbanyak apa? Istighfar, ketaatan, serta dia menuju kepada akhirat secara total hidupnya, mau nggak mau. Jadi sudah nggak ada lagi maaf baginya. Ya, masalah. Ya. Makanya kemudian nggak sepantasnya, bahkan ya Syekh Al-Maghamisi menjelaskan wala ya'ni dzalika abadan anna min duni sittin lahum hujjatun 'ala Allah. Bukan maksudnya hadis ini orang yang usianya di bawah 60 berarti dia punya alasan kepada Allah. Enggak. Falaisa li ahadin hujjatun 'ala Allah ba'da irsalir rusul wa inzal kitab. Lakin al-maqsud min hadis hasa man balagha hadha sinin minan nas ay yattaqillah azza wa jalla fima baqiya min umrihi. Maksudnya apa? Orang yang sudah nyampe umur 60 harusnya lebih bertakwa kepada Allah azza wa jalla di sisa hidupnya, karena ajalnya jelas dekatnya luar biasa. Makanya ketika Imam Fudail bin Iyad bertanya kepada orang yang umurnya 60 tahun, maka kemudian Imam Fudail mengatakan apa? Berarti selama 60 tahun berjalan menuju kepada Allah, sebentar lagi kau akan sampai pada tujuan. Kemudian orang itu paham maksudnya, mati. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Imam Fudail tanya, tahu nggak arti kalimat itu? Maka kemudian orang tadi mengatakan, coba jelaskan kepada dia. Maka kemudian Imam Fudail mengatakan, nih kata-katanya, fahami baik-baik, bahwa kita adalah hamba Allah dan kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Dan orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah, dia sadar bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah. Dan orang yang berdiri di hadapan Allah, dia juga sadar bahwa dia akan ditanya. Dan orang yang sadar ditanya, dia harus mempersiapkan jawabannya. Pertanyaannya, apakah pertanyaan hidup kita hanya sebagian hidup atau total?
sebagian atau total nanti kita ini total kebaikan ya ikhwan. Dan nanti setiap manusia pasti melewati itu, mau nggak mau. Kalau sudah seperti itu, maka kemudian dibingung. Nah, terus saya dari sisa hidup gimana? Lalu apa jalan keluarnya? Maka kemudian Fudail ibn Iyad mengatakan bakal lebih baik. Kata Fudail ibn Iyad, tohsin fi ma bakiya, itu maksudnya yughfar laka mimma madha wa ma bakiya. Perbaiki sisa hidupmu, maka Allah akan mengampuni dosamu yang dulu dan yang sisa. Wa in asakta fi ma bakiya yukhad laka mimma madha wa ma bakiya. Kalau engkau melakukan keburukan di sisa hidupmu, maka engkau akan dihukum dengan dosa yang dulu dan yang sisa. Satu-satunya jalan adalah lakukan di sisa hidup kita dan tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung bentuknya. Kalau bentuknya benar, otomatis semuanya akan jadi baik. Karena akumulasi hidup ini, bagaimana selama hidup kita, Allah akan wujudkan di akhir hidup. Jelas ya ikhwan, ini jalan satu-satunya. Dengan fitnah yang dahsyat putaran sekarang, bayangkan kalau sisa hidup kita adalah penentunya, maka kita tak bakal main-main. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa? Masajiduhum yawma idin amirah. Masjid-masjid mereka di saat itu sekedar bangunan. Terjadi nggak sekarang? Banyak masjid isinya tinggi. Kalau orang bilang ini dulu masjid, sekarang sudah tidak ada isinya. Padahal warga di situ ada banyak. Inilah fitnah yang mengerikan luar biasa dan terjadi sekarang. Wahia kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adim sama wa minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud la haula wala quwwata illa billah. Maka kemudian di saat itu ya, kenapa dikatakan bahwa masjid di saat itu apa? Kosong dari dikir. Paham ya? Kemudian juga maka di saat itu ulamanya merupakan ulama yang buruk. Ya. Mereka itu ulama yang buruk di zaman itu. Ya, di bawah langit. Wa minhum kharajatil fitnah. Dan dari mereka lah ya fitnah itu tersebar. Dari siapa? Ulamanya sendiri. Subhanallah. Ya, bukan dari orang jahil, orang yang dianggap ulama. Makanya Rasulullah SAW ya menjelaskan berkaitan dengan masalah ini secara dengan hadis Rasulullah SAW. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencabut ilmu sekali cabut dari hamba. Tapi apa yang caranya? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, yang sebenarnya akan tapi ilmu itu dicabut dengan dimatikannya ulama yang asli. Ya. Kemudian apa? Kemudian mulai manusia apa? Ittakhadhan nasu usan juhal. Manusia mulai menjadikan pemimpin mereka yang diajak bersandar untuk ditanyain orang-orang yang jahil. Fa'aftau bi ghairi ilm. Maka mereka ngasih fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Yang ngasih nyesatin, yang
kitanya tersesat. Makanya dikatakan di sini bahwa di saat itu fitnah tersebar dari ulama, wa fihim ta'ud, dan kepada mereka kembali. Yaitu apa? Mereka tidak melaksanakan yang wajib dari yang mereka ketahui. Jadi mereka ngasih tahu, mereka malah saya hancur di zaman itu. Kenapa? Ilmu sudah bukan pada tempatnya, main dijual. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perhatikan baik-baik lagi dari Abdullah ibn Mas'ud dari bapaknya, dikatakan idza dhahara zina wa riba fi qaryatin alima Allah azza wa jalla bihalakiha. Kalau sudah riba dan zina nyebar di satu daerah, nyebar, maka di saat itu Allah azza wa jalla ya mengizinkan daerah tersebut untuk dihancurkan. Baik. Kemudian juga dikatakan ini ada dari Hasan Al-Basri, ya, radhiyallahu anhu, dari Hasan ibn Ali radhiyallahu ibn Ali radhiyallahu anhu, idza adhara an-nasu al-ilm, kalau manusia telah menampakkan ilmu, ya. Kemudian apa? Wa dhayya'ul amal. Orang tuh ilmunya luar biasa pintar, tapi amalannya nol, enggak pakai. Jelas, mereka meninggalkan amal. Kemudian wa tahabbu bil alsun, dikatakan mereka senang dengan mengatakan kasih sayang. Urusannya masalah kasih sayang manusia sama manusia. Terjadi kan sekarang? Ya. Kemudian apa? Wa tabaghadu bil qulub, dan mereka saling benci. Dia enggak ngomongnya mengikrarkan kasih sayang, betul? Tapi kenyataannya saling benci. Jadi subhanallah, antara lisan sama prakteknya berlawanan semua. Kemudian juga wa taqata'u bil arham, mereka saling memutus tali silaturahim. Sampai sekarang, ya ada satu daerah, ya, ibunya ditinggalin sendirian, anaknya rumah tangga sama keluarganya, ibunya sebatang kara di rumah reot, yang kemudian rumah itu rusak dan dia sakit, ditinggal nggak peduli. Dan ini bukan satu dua, banyak fenomena ya. Kemudian apa yang terjadi? La'anallahu azza wa jalla inda dzalik fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka di saat itu mereka semua mendapatkan laknat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuat tuli dan buta, ya, hati mereka. Jelas. Berarti mereka sudah tidak punya respek sama kebaikan, alias ditutup habis. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang saya juga ingin sampaikan. Ini hadis yang panjang, dan setiap maksiat punya efek. Coba perhatikan, dan diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan kuntu asyaratul rahd, ya, waktu itu kami yang orang yang kelompok yang ke-10, dari ke-10 orang, ya, minan muhajirin, dari orang-orang muhajirin. Ketika bersama Rasulullah SAW, fa'aqbala alaina Rasulullah SAW, maka Rasulullah mendatangi kami biwajhihi, faqara ya ma'asyarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun al-khisal, 5 perkara, a'udzu billah an tudrikuhunna, aku berlindung pada Allah supaya kalian tidak menemui perkara ini. Kenapa? Ma'adhara, yang pertama, perhatikan baik-baik, ma'adhara fahisyah
fi qaumin qad hatta a'lanu biha illa tuliya bitawa'in wal auja allati lam takun fi aslafihim alladziina madaw. Ya, dikatakan tidaklah tampak secara terang-terangan fahisyah atau fahisyah, zina, riba, dosa-dosa gede yang berhubung tampak, ya, bahkan sudah dianggap biasa, ya, di sebuah kaum, sampai kemudian mereka mengumumkannya di media sosial, sudah di mana-mana dan jadi sebuah tren, ya, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka penyakit taun, kalau kita istilahkan wabah, dan sakit-sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Makanya orang ketika dapetin penyakit ini, mulai mereka main prediksi dengan mengatakan konspirasi. Semua main tebak-tebakan. Semua main tebak-tebakan. Jelas. Pertanyaannya, yang nimpain siapa? Siapa yang nimpain? Allah. Selesai. Apapun kata orang dari ujung dunia sampai ujung dunia, semua itu yang menimpakan Allah. Karena satu alasan, kemaksiatan diumumkan dan semua melihatnya jadi lumrah. Dulu orang maksiat sembunyi-sembunyi dan takut. Sekarang enggak. Mereka maksiat bahkan keluarga pun. Na'udzubillah min dzalik. Iya apa enggak? Orang sekarang mau juga disuruh ya. Alasannya apa? Supaya saya tenang, dan orang tuanya pun mendukung untuk melakukan itu. Dan seakan-akan itu merupakan solusi yang terbaik supaya anaknya tidak salah memilih. Kebayang ya, dan ini sudah terjadi di mana-mana. Padahal orang ketika ketahuan melakukan itu baiknya luar biasa. Sekarang dari balik kamar, ketika seorang sendiri bisa melakukan semua itu, jelas. Maka akan Allah berikan penyakit yang menyebar luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Makanya manusia ketika melihat itu, dari mulai dokter sampai orang sekitarnya main tebak-tebakan. Ya betul. Dokternya main tebak-tebakan, obatnya apa tahu. Pasiennya dan yang lainnya main tebak-tebakan. Ini penyakit namanya apa dan penyebabnya apa. Semuanya main tebak-tebakan. Ada yang disebut virus inilah, itulah, disebarinlah apa, semuanya karena nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti dan belum perlu terjadi sebelumnya. Secara garis besar inilah yang terjadi. Na'udzubillah. Kemudian saya nulis itu di makalah. Coba perhatikan. Ya. Kenapa? Di saat itu Allah Azza wa Jalla berfirman. Kata Allah kan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa alamu anna Allaha syadidul iqab. Kira-kira orang baiknya kenapa? Semua. Karena di saat itu manusia yang baik sekalipun tidak bisa memberikan peringatan. Kebayangnya orang sudah mulai putus asa, makan sudah biasa. Kata-kata yang keluar dari lisan kita, makan sudah biasa. Ini perkara yang membahayakan. Makanya semua kita katakan. Makanya Allah mengatakan, takutlah kalian pada siksa yang tidak khusus bagi orang zalim tok, tapi orang baiknya. Kemudian dikatakan, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, ketika Allah mengatakan wa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa wahai sekalian manusia, ketahuilah
musibah yang menimpa kalian tidak lain disebabkan karena dosa kalian yang dulu kalian lakukan. Ya. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Dia bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah langsung memaafkan perbuatan kalian. Dan ini terbukti dengan Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah menghukum manusia dengan apa yang dilakukan dari kesalahan, maka tidak ada yang hidup di atas muka bumi. Semua mati. Berarti kita masih hidup sekarang karena banyak kesalahan yang Allah maafi. Kalau ada yang dihukum, berarti kesalahan kita sudah parah. Jelas ya, kok. Karena yang dimaafin sama Allah itu lebih banyak dibanding yang kena musibah. Kalau sudah musibah mengerikan luar biasa, dosa asli kita lebih mengerikan dan lebih banyak dibanding dengan musibah yang ada. Itu secara garis besar. Ya. Kemudian juga coba perhatikan, dijelaskan di dalam hadis ya, tentang permasalahan bagaimana Rasulullah SAW ya, ditanya tentang masalah apa, bagaimana dengan taun yang menimpa seseorang. Ketika Aisyah bertanya masalah ini, maka Rasulullah jawab, karena adaban, sesungguhnya taun itu adalah adab ya ba'athullah ala man yasha. Ya, taun itu adab yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Satu sisi. Di sisi lain adalah waja'alallah rahmatan lil mu'minin. Berarti yang bisa melewati waktu itu wabah dengan baik hanya orang mukmin. Sisanya yang ingkar, mereka menyebut ini adalah adab. Real. Ya. Kebayang? Kemudian apa? Tapi ciri orang-orang yang disebut mukmin tadi yang dikasih rahmat apa? Ini dia. Ma min abdin yaqulu fi baladi yaqulu fihi yanquthu fihi la yakhruju min balad. Tidaklah seorang hamba di sebuah negeri yang terkena di dalamnya dan dia tetap tinggal dan gak keluar darinya. Sabiran, yang pertama sabar. Kedua muhtasiban, ngarepin pahala dari Allah, mengharapkan kebaikan di balik musibah. Jelas? Kemudian yang ketiga, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah. Tidaklah dia mengetahui apa yang menimpanya kecuali sudah ditakdirkan. Kenapa ya ikhwah? Secara nggak langsung, waktu kita lagi tinggi-tingginya penyakit ini, maka setiap orang mengatakan itu gara-gara dimasukin rumah sakit. Kira-kira dia terima takdir yang dia butuh rumah sakit dan lain sebagainya. Padahal pertanyaannya, dia mau masuk kemanapun, mau masuk ke rumah sakit, rumah sehat, rumah mana, tetap kalau sudah ajal Allah cabut. Jelas? Maka yang bisa melewati ini dengan baik cuma orang yang meyakini. Karena orang pasti akan menyalahkan penyebab yang dia bikin itu penyebab. Padahal itu sudah ajal. Mau masuk kemanapun, kalau Allah belum takdirkan dia tidak bakal mati. Gimana pun kondisi dia. Kalau Allah mau takdirkan mati, hatta di rumah dengan penjagaan ketat, sudah minum macam-macam dan gak minum obat COVID tetap gak mati. Tapi kalau kemudian mati ya mati. Hatta dia berpikir padahal sudah gini. Ya enggak? Setiap manusia waktu itu berpikir dengan akalnya masing-masing, dengan berbagai macam tuduhan, konspirasi, dibunuh dan lain sebagainya. Subhanallah terjadi, dan Rasulullah sudah ngomong 1400 tahun lalu. Ya. Kemudian apa? Illa kana lahu mithla ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan apa? Pahala seperti para syahid. 3 hal ini kalau terjadi, dan itu yang disebut orang mukmin yang dikasih rahmat. Maka jangan pernah bodoh orang yang meninggal dalam posisi mereka dibunuh dan sebagainya.
Kalau mereka melakukan ini, maka mereka kasih rahmat Allah semua. Justru yang berhati-hati kita yang masih hidup sekarang. Bagaimana ajal kita nanti kita latih? Apakah kemudian kita beriman? Alhamdulillah harus beriman. Maka berlindung sama Allah. Makanya di saat itu sebagian dikasih rahmat, sebagian diadab sama Allah SWT. Jelas? Amin. Ini diantara penyebab terjadinya apa? Kemaksiatan yang orang mulai anggap biasa, padahal itu kemaksiatan yang besar biasa. Yang berikutnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua. Maka sering-seringlah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah yang menyebar sekarang. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi keyakinan kita, melindungi keimanan kita dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari kesesatan dan kemurkaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita dan keturunan kita mendapatkan husnul khatimah. Ini bisa saya berikan doa yang subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.